Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Reski Yunanda. Saya akan menjadi instruktur kedua untuk course ini di pertemuan berikutnya. Halo teman-teman semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai Designing for Accessibility. Baik, di pertemuan kali ini kita akan belajar key konsep apa dan guideline untuk mendesain accessible interface. Konsep utama dan panduan untuk mendesain termuka yang accessible design yang dapat diakses pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang efektif dan ramah pengguna. Dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan audiens secara efisien, memahami batasan atau kebutuhan khusus yang memungkinkan dimiliki oleh segmen audiens tertentu. Seperti ada orang yang buta warna gitu ya, ada orang yang sulit dalam penglihatan. Nah, itu kita coba pikirkan gimana cara desain yang bisa ramah terhadap pengguna. Ini ada 3 guideline accessible interface Pertama, legibility, keterbacaan color and contrast, flexibility, dan intuitive interaction and wayfinding. Kita mulai dengan legibility atau legibilitas Jadi legibilitas ini adalah salah satu faktor kunci dalam mendesain yang dapat diakses. Ini mengacu pada kemampuan pengguna untuk dengan mudah mengenali karakter atau mengikuti baris teks Sangat penting terutama bagi pengguna yang penglihatannya terbatas dengan gangguan kognitif yang mempengaruhi kemampuan mereka membaca atau fokus. Pertama-tama perhatikan pemilihan huruf yang dalam desain kita fontnya Selain itu juga dilihat layout Layout ini harus memudahkan pengguna untuk mengikuti baris teks dengan benar dan pastikan jarak antar barisnya itu nggak misleading Oke. Ingatlah bahwa desain yang mempertimbangkan legibilitas sangat penting untuk pengguna dengan penglihatan terbatas. Mereka mungkin perlu mengandalkan pembesar teks atau teknologi bantuan lainnya. Selanjutnya, selain itu, pengguna dengan gangguan kognitif juga dapat mengalami kesulitan dalam memahami teks. Pastikan teks kita disusun dengan baik dengan penggunaan tanda baca yang tepat, paragraf, dan pelompokan konten yang logis. Oke, selanjutnya color and contrast Pertama-tama kita perlu memastikan bahwa kontras teks dengan latar belakang memenuhi standar WCAG Web Content Accessible Guidelines. Ini sangat penting karena kontras yang cukup antara teks dan latar belakang background memungkinkan pengguna dengan masalah penglihatan dapat membaca teks dengan jelas Oke, standar WCAG ini menentukan tingkat kontras minimum yang harus dipenuhi untuk berbagai jenis teks seperti teks utama dan teks yang tidak terlalu penting Sebagai contoh nih, teks hitam pada latar belakang putih, ini contoh kontras yang baik. Namun teks abu-abu muda pada latar background abu-abu muda yang hampir mirip sama dengan teksnya ini tidak memiliki kontras yang jelas jadi membuat teksnya sulit dibaca. Atau warna merah dan biru teksnya warna biru, backgroundnya warna merah. Nah, ini jadi sulit dibaca. Jadi teman-teman harus perhatikan color and contrastnya. Selanjutnya flexibility Pastikan desain dapat beradaptasi dengan ukuran layar Seperti kalau user buka dengan mobile phone yang layarnya kecil, maka elemennya juga harus bisa menyesuaikan dengan ukuran layarnya Dan juga dia harus dapat beradaptasi dengan kepadatan pixel rendah dan tinggi.
Sebenarnya penting untuk memastikan setiap elemen interaktif di antarmuka kita dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna. Ya, ini mencakup tautan simbol, ya, tautan, ya, atau item menu, ya. Nah, tekstual teksnya harus dengan jelas menjelaskan tujuan atau destinasi elemen-elemen ini. Misalkan button ini untuk kemana gitu ya. Contohnya jika kita memiliki tautan yang mengarah ke suatu halaman utama, sebaiknya tautan tersebut tidak hanya bertuliskan klik di sini, tetapi juga menuliskan halaman utama. Ya, jadi orang tahu ya ini button untuk ke halaman utama seperti itu ya. Selain itu penting juga untuk memberikan petunjuk visual yang jelas dan konsisten pada elemen-elemen tersebut ya. Ini membuat pengguna lebih mudah memahami apa yang mereka lakukan. Misalkan tautan tombol harus tampil konsisten gitu ya. Seperti perubahan warna ketika diklik atau garis bawah yang muncul saat disorot gitu ya. Nah, ini konsistensi adalah kunci dalam desain yang dapat diakses ya. Ya, desain yang accessible ya. Saat pengguna melihat elemen-elemen interaktif yang konsisten, mereka merasa lebih nyaman dan dalam menjelajahi situs web atau aplikasi kita. Baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.